Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang belum punya buku ini, jangan pernah lelah ada nikmat di setiap sholawat. Ini buku pertamaku, harganya 55.000. Kalau teman-teman mau beli, teman-teman bisa ke Gramedia atau teman-teman bisa ke Shopee maupun ke admin. Nanti klik aja linknya di deskripsi box ya. Dan buat teman-teman yang tinggalnya di luar negeri, kalian bisa beli e-booknya aja. Kalian cari di Play Store, itu ada di bagian buku, cari jangan pernah lelah dan nikmat di setiap sholawat. Nanti kalian bisa bacanya dari handphone bukunya. Buat kalian yang punya testimoni sholawat, silahkan kirimkan testimoni kalian ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Nah, langsung aja aku akan bacain testimoninya ya. Ini dari Mbak Nora di Banjarmasin. Ini sama nih, sekota sama aku nih, Mbak Nora. Assalamualaikum Mbak Mel. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nora dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Alhamdulillah Mbak Mel, saya juga ikutan sholawatan sejak Desember 2022. Awalnya karena bingung atas masalah yang saya hadapi, jadi coba cari solusi ke YouTube, niatnya cari doa biar hati tenang. Dan dari sekian banyak video yang muncul, Viti Mbak Mel berulang-ulang muncul di beranda. Akhirnya saya buka dan saya mulai tertarik dengan testi-testi yang ada. Akhirnya saya coba sholawatan dan ditambah riyadoh Waqi Yasin 40 hari. Alhamdulillah Mbak Mel, belum sampai 40 hari Allah beri solusi yang benar-benar tidak pernah saya sangka jalannya seperti itu. Sejak saat itu saya niatkan ini salawat akan saya pegang kuat-kuat, nggak akan lepas salawat sampai akhir hayat. Masya Allah. Di sini saya nggak cerita apa masalah saya, cukup saya cerita bahwa salawat itu adalah jalan selamat dunia dan akhirat. Satu yang benar-benar saya syukuri Mbak Mel, saya sekarang bisa merasakan cinta pada Rasulullah. Alhamdulillah Mbak Mel, bisa mencintai Rasulullah itu adalah nikmat iman yang gak bisa diganti dengan hajat-hajat yang tadinya saya minta sama Allah. Tapi Allah benar-benar maha pengasih penyayang Mbak Mel. Ketika kita meminta keinginan atau kebutuhan dengan hanya berharap kepada Allah, Allah benar-benar ngasih. Sekarang saya benar-benar bisa mengandalkan doa dan sholawat. Mau apa aja, tinggal doa sama Allah, sholawat pada Rasulullah, insya Allah dikasih. Oh iya Mbak Mel, di sini saya juga mau berbagi tips sholawatan sama teman-teman biar bisa banyak, bisa 1000 lebih dalam sehari. Alhamdulillah sudah menjalankannya selama 2 bulan terakhir dan bisa 1000 sehari bahkan tanpa merasa berat, karena kebetulan saya kerjanya di rumah Mbak Mel, bikin kue. Berbagai macam cara saya coba, mulai tasbih cincin, tasbih kalung, tapi masih kerepotan karena kerjaan di dapur semua pakai tangan. Begitu harus cuci-cuci kerepotan, amankan tasbih kalau kena air. Jadi saya mikir gimana caranya, akhirnya nemulah cara ini. Ini bisa jadi tips buat teman-teman. Jadi saya beli speaker Bluetooth Mbak, saya sambungkan ke TV atau HP. Nah, di HP atau TV sudah saya colokin flash disk, isinya rekaman sholawat yang saya amalkan. Di sini saya amalkan sholawat munjiat Mbak, biar lebih nyaman sholawatannya. Saya merekam suara saya sendiri. Rekaman itu saya putar saat mau sholawatan. Kalau mau kerja saya nyalakan TV, lalu saya sambungkan ke Bluetooth. Dan speakernya saya bawa ke dapur, sambil deh di dapur sholawatan. Nah, biar tahu hitungannya sudah dapat berapa, saya setting waktu di TV misalnya 2 jam. Kalau dihitung nonstop sholawatan sambil dengar rekaman, bisa dapat 180 munjiat per jam. Jadi kalau settingannya 2 jam, artinya saya sudah dapat 300 sampai 350 kan tuh. Nanti begitu waktunya habis, TV mati sendiri, saya bisa tahu saya udah dapat berapa selawatannya. Nggak terasa kok, sambil kerja 1000 itu sebentar banget jadinya, Masya Allah. Kalau lagi nggak kerja di dapur, saya juga lebih suka salawatan sama rekaman, biar lebih semangat, gas terus, nggak putus-putus. Jadi berasa kayak ada temennya, karena suaranya jadi 2. Lucu ya, aku juga baru tahu nih cara begini nih. Alhamdulillah Mbak Mel, speaker Bluetooth sangat membantu sholawatan jadi lebih menyenangkan itu kalau di rumah. Kalau keluar rumah lebih nyaman pakai tasbih karena nggak pegang air kan, nggak kayak di dapur. Gitu Mbak Mel, sedikit cerita saya, semoga bermanfaat buat teman-teman pejuang sholawat biar lebih semangat dan istiqomah. Ini ada video aktivitas kerja sambil sholawatan pakai speaker Mbak Mel. Aduh sayang banget ya, ini karena kirim testimoninya udah lama, jadi
gambarnya tuh hilang teman-teman ya, tuh hilang, aku nggak bisa pencet gambarnya tadi tuh ya, jadi nggak bisa kasih lihat ke teman-teman ya. Kalau ini cara konekin rekaman di flash disk ke speaker biar bisa dibawa ke dapur speakernya. Jadi sambil dengerin rekaman sambil salawatan. Biasanya saya setting waktunya mati sendiri biar tahu udah dapat berapa salawatnya. Karena kalau di dapur kan tangannya sibuk kerja, jadi sedikit repot kalau harus pegang tasbih. Nah, dengan cara ini ternyata salawatan sambil kerja sangat membantu dan bikin semangat. Kita nggak harus ketik tasbih tapi bisa tahu salawat kira-kira udah berapa. Kemudian itu gak aku baca-baca gitu ya teman-teman ya. Assalamualaikum Mbak Mei, itu bulan April teman-teman, makanya udah hilang gambarnya. Nah, akhirnya mbaknya chat aku lagi. Assalamualaikum Mbak Mel. Waalaikumsalam. Saya yang di TikTok yang nanyain Pian masih lama nggak di BJM. Alhamdulillah Mbak Mel dijawab masih lama. Insya Allah nanti awal-awal bulan mau ketemu Mbak Mel, boleh ya? Boleh banget. Mau samperin Mbak Mel ke tempat tinggal Mbak Mel selama di BJM sini. Pengen ketemu langsung sama Mbak Mel yang udah jadi perantara saya kenal sholawat lebih jauh. Alhamdulillah sekarang udah istiqomah sholawatan juga kayak Mbak. Dan alhamdulillah ada beberapa teman WA juga yang akhirnya ikut sholawat juga karena lihat TikTok Mbak Mel yang sering ulun bagi di SW. Tahu nggak ulun? Yang orang Banjar pasti tahu, yang bukan orang Banjar ulun itu celah ini Mbak Mel segala ngajarin lagi. Kayak ngerti aja ya, tapi aku ngerti. Kalau cuman ulun Pian mah aku tahu. Jadi kalau ulun itu saya, kalau Pian itu kamu gitu. Itu aja sih yang aku tahu. Lanjut ya. Beberapa saya ajakin ikut follow TikTok Mbak Mel. Pokoknya segitu cintanya sama Mbak Mel dan salawat. Pengen lebih banyak orang kenal dengan salawat. Masya Allah, the power of salawat ya. Jadi mbaknya tuh baca salawat munjid. Emang benar sih, kalau kita sambil dengerin sambil masak, kadang-kadang ya pakai tasbih juga memang ribet ya. Takut nanti malah lupa naruh di mana. Makanya aku kadang baca salawatnya aku baca, terus nanti udah dapat 10 aku masukin ke tasbih, atau udah dapat 20, 30, 50 atau 100 ke tasbih. Cuman kadang juga suka lupa nih kalau lagi baca ya. Tiba-tiba diajak ngobrol, anak nanya, atau atau aku ada telepon, akhirnya aku lupa tadi hitungan aku udah berapa ya gitu kan. Bagus juga sih solusi dari Mbak Nora ini, boleh dicoba juga ya buat kita semuanya teman-teman. Jadi sambil disetel suara solawatannya kita baca, jadi itu solawat udah berapa gitu ya. Salawat munjiat yang dibaca sama Mbak Nora. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka a'lat darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Kan gak berasa tuh ya sambil masak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sambil motong-motong, sambil ngadonin kue. Wa ala ali sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il awali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka a'lat darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Terus baca salawat tanpa kita udah nggak ngitung lagi karena hitungannya udah di rekaman itu tadi ya. Jadi patut juga kita coba tuh ya kayak gitu. Cuman mungkin aku udah kebayang nih kalau kayak gitu hitungannya, misalnya di setting 1 jam itu 100 misalnya, atau 1 jam itu 150 atau 180 seperti yang dibilang sama Mbak Nora. Cuman kekurangannya kalau kita di rumah ada orang, diajak ngobrol anak, diajak ngobrol suami, lagi baca, tiba-tiba diajak ngobrol siapa gitu ya. Tapi kalau kita sendirian di rumah, lagi masak, suami udah berangkat kerja, anak udah berangkat sekolah, kita di rumah sambil masak, kita bisa tuh yang ada yang gangguin, kita baca terus sambil beraktivitas, sambil nyuci, masak, jemur, kita baca itu nggak berasa gitu ya teman-teman. Bisa dicoba ya. Makasih ya Mbak tipsnya ya. Masya Allah, the power of salawat. Memang Mbak Nora nggak bilang nih keajaiban-keajaiban apa yang didapatkan Mbak Noranya, cuman bilang emang bener banget
minta apa aja dikasih. Percaya, aku percaya. Apalagi bacanya munjiat 1000, dahsyat banget deh ya Mbak ya, Masya Allah. Dan Mbak Nora juga bilang jadi cinta sama Rasulullah gak gampang loh kita bisa cinta sama Rasulullah. Ngakunya cinta sama Rasulullah tapi salawatnya kurang. Kalau ngaku cinta sama Rasulullah, salawatnya banyak ya. Dan kalau udah cinta sama Rasulullah, mulai ngejalanin sunah-sunahnya. Salah satunya yang paling ringan, minum ya jangan sambil berdiri. Kita kan udah kebiasaan ya minum sambil berdiri ya kan. Kita minum sambil berdiri, udah sambil berdiri pakai tangan kiri. Malah zaman dulu mah aku minum sambil jalan kaki ya, pulang sekolah sambil jalan minum es gitu, tangan kiri gitu kan. Ya nggak mudah ya, memang gampang enteng gitu ya, bukan simpel, memang enteng, mudah, sepele, tapi itu nggak mudah gitu kita kerjain ya kan. Akhirnya kita lama-lama jadi ingat. Jadi aku aja kalau mau minum kadang-kadang kan udah kebiasaan ya, apalagi di dapur nggak ada kursi, kadang-kadang mau minum begini ingat itu langsung kebayang, aduh aku kan pengen dicintai sama Rasulullah, masa nggak mau ngikutin sih sunahnya gitu. Akhirnya nongkrong minum dari hal sepele deh, dari minum aja. Jadi nanti setiap mau minum, pas berdiri minum, ingat lagi, ini loh aku dilihat loh sama Rasulullah, masa aku minumnya sambil berdiri, nongkrong lagi itu, Masya Allah ya. Dan ketika kita baca sholawat itu tiba-tiba hatinya sedih. Makanya suka ada yang nanya sama aku, Mbak kenapa aku mau baca sholawat hatiku tiba-tiba jadi sedih. Dan itu malah bagus, jadi nggak kenapa-napa, nggak ada yang salah, itu malah bagus. Tiba-tiba hatinya sedih ingat Rasulullah, nangis ya. Itu pernah aku dengar ceramah dari Buya Arazi, ketika kita baca sholawat terus kita nangis hati kita sedih, berarti kita ngeklik ke Rasulullah gitu loh. Ruh kita ini memang rindu kepada Rasulullah. Masya Allah, the power of salawat. Jangan pernah tinggalin salawat, jangan pernah kita lepas dari salawat. Rugi ya. Jangan dengerin kata orang yang gak boleh salawat karena dunia, gak boleh salawat karena pengen ini pengen itu. Biarin, biarin aja, udah jalanin aja baca salawat, kita sendiri yang untung. Kalau kita nggak mau salawat, kita sendiri yang rugi ya. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton, semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbak Nora istiqomah terus. Makasih Mbak Nora buat tipsnya ya. Dan buat teman-teman terima kasih udah nonton, semoga rezeki kalian barokah, semoga doa-doa kalian segera dijabah sama Allah ya, amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.